Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pemateri 1 ingin memaparkan materi hasil diskusi kami. Saya Malota Hati NPM 242.598. Saya Cinta Laura NPM 2425017. Saya Revi Ramalina NPM 24250-109. Saya Anugerah Bintang Dewi Kapolri NPM 2425506. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang 2 pandangan filsafat pendidikan. Yang pertama, aliran yang kami pilih adalah aliran pragmatis. Yang kedua adalah eksistensialisme. Tujuan pendidikan menurut aliran pragmatis adalah yang pertama, membekali siswa dengan keterampilan praktis yang berguna untuk memecahkan masalah nyata. Yang kedua, tujuan pendidikan menurut aliran eksistensialisme adalah membantu siswa memahami diri sendiri, membuat pilihan bijak, dan mengembangkan kreativitas pribadi. Pandangan aliran pertama tentang peserta didik yaitu siswa sebagai individu yang belajar melalui pengalaman praktis dan kegiatan nyata. Dan pandangan yang kedua tentang aliran itu adalah siswa unik harus diberi kebebasan belajar sesuai minat dan potensinya. Metode pendidikan dalam aliran pertama yaitu studi kasus, eksperimen, proyek, berbasis masalah. Dan metode pendidikan dalam aliran kedua adalah refleksi, penulisan jurnal, diskusi mendalam, dan proyek kreatif personal. Perbedaan yang paling menonjol di antara kedua aliran ini adalah pragmatis menekankan penerapan praktis dan solusi masalah nyata, sedangkan eksistensialisme menekankan pengembangan individu dan refleksi diri. Yang kedua adalah kompetensi guru profesional. Sebutkan 5 kompetensi guru. Yang A, pedagogik, B, profesional, C, sosial, D, kepribadian, dan E, literasi digital. Yang kedua, fungsi tiap kompetensi. Yang pertama adalah fungsi pedagogik, mengelola pembelajaran berbasis cerita dan proyek menulis. Yang kedua adalah fungsi dari profesional, menguasai materi literasi, sastra, dan teknologi pendidikan. Yang ketiga adalah sosial, membangun komunikasi positif dengan siswa, guru lain, dan orang tua. Yang keempat adalah kepribadian, menjadi teladan kreatif, disiplin, dan etis. Yang kelima adalah literasi digital, mengintegrasikan teknologi untuk pembelajaran menulis dan membaca. Yang ketiga adalah contoh penerapan di kelas. Pedagogik, guru membimbing siswa membuat cerpen atau puisi kelompok. Profesional, guru menyiapkan e-book dan media interaktif untuk bacaan siswa. Sosial, guru memfasilitasi review antar siswa. Yang kepribadian, guru mencontohkan disiplin menulis dan membaca. Dan yang terakhir adalah literasi digital, guru menggunakan platform blog atau media digital untuk mempublikasikan karya siswa. Selanjutnya bagian C, pendidikan dan tantangan digital. 1. Tantangan pendidikan di era digital. A. Kurangnya akses perangkat digital di beberapa sekolah. 2. Gangguan media sosial mengurangi fokus belajar. 2. Contoh nyata yang terjadi pada sekolah atau kelas. A. Beberapa siswa memiliki tablet atau laptop untuk belajar literasi digital. B. Siswa lebih sibuk bermain game dibanding menulis atau membaca online. 3. Solusi realistis untuk mengatasi tantangan tersebut. A. Membuat lab literasi digital sederhana di sekolah. B. Memberikan jadwal penggunaan gadget untuk kegiatan literasi kreatif. Selanjutnya D. Pendidikan formal dan informal. 1. Pendidikan formal. A. Definisi pendidikan resmi di sekolah dengan kurikulum standar. B. Contoh SD, SMP, SMA. C. Peran memberikan dasar literasi membaca, menulis, dan berpikir kreatif. 2. Pendidikan informal. A. Definisi pendidikan terencana di luar sekolah. B. Contoh workshop menulis cerita, klub literasi, kursus online. C. Peran mengembangkan kreativitas dan keterampilan menulis tambahan. 3. Pendidikan informal. A. Definisi pembelajaran sehari-hari tanpa struktur resmi. Y. Contoh membaca bersama keluarga, berdiskusi cerita, menulis jurnal harian. C. Peran membentuk kebiasaan membaca, menulis, dan berpikir kritis.
Baiklah, saya akan menjelaskan bagian E, yaitu Tujuan Pendidikan Nasional Undang-Undang 20 Tahun 2023. Yang pertama, poin-poin tujuan pendidikan, yaitu A. Mengembangkan kemampuan intelektual, sikap, dan keterampilan siswa, dan B. Membentuk karakter yang bertanggung jawab, peduli, dan kreatif. Dan yang C. Menyiapkan peserta didik menjadi warga negara produktif dan adaptatif. Dan yang kedua yaitu makna tujuan tersebut bagi peserta didik, yaitu membantu siswa memiliki kemampuan berpikir kritis dan peduli lingkungan. Dan yang ketiga, contoh penerapan dalam kurikulum atau kegiatan sekolah, yaitu yang pertama, pembelajaran berbasis proyek konversi lingkungan. Yang kedua, kegiatan penghijauan, lomba kreativitas, dalam dan observasi alam. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian F, yaitu disparitas pendidikan di Indonesia. Yang pertama, faktor penyebab ketimpangan, yaitu perbedaan fasilitas belajar, SDM guru, akses teknologi, dan dukungan ekonomi antar wilayah. Yang kedua, dampak terhadap peserta didik, yaitu siswa di daerah terpencil kurang memahami literasi lingkungan dan keterampilan observasi. Dan yang ketiga, solusi realitas, yaitu pelatihan guru program kemitraan sekolah, desa maupun kota, penggunaan media belajar sederhana, dan kegiatan berbasis komunitas. Bagian G, keterampilan abad ke-21. 1. Keterampilan penting, literasi digital, kreativitas, berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi. 2. Bagaimana guru membantu, memberi proyek penulis dan membaca berbasis media digital, mendorong review dan mempresentasi online. 3. Berikan contoh aktivitas pembelajaran yang mendukung. Yang pertama, membuat blog cerita pendek atau puisi. Kedua, diskusi kelompok tentang isi cerita atau pesan moral. Ketiga, presentasi karya melalui platform digital atau pameran kelas. Kesimpulan dari materi analisis konsep dasar pendidikan dan tantangan pendidikan di Indonesia. Kesimpulannya yaitu, pendidikan merupakan proses sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi secara didik secara menyeluruh, baik aspek intelektual, karakter, spiritual, maupun keterampilan hidup. Namun, pelaksanaan pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan akses dan mutu pendidikan, kualitas dan pemerataan tenaga pendidikan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta dampak berkembangnya teknologi dan perubahan sosial. Sekian video pemaparan materi belajar kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pemateri 1 ingin mempresentasikan apa yang... Baiklah, selanjutnya saya akan Sekian video pemaparan materi dari kami. Terima kasih. Bye-bye.